Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Kababi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu mata kuliah inti dalam bidang manajemen, yaitu Human Relationship in Organization atau yang sering disebut Human Relation. Mungkin kalian pernah menemukan situasi di mana sebuah tim mampu bekerja dengan sangat solid dan saling mendukung dan memiliki suasana kerja yang menyenangkan. Namun ada juga tim yang sebenarnya memiliki kemampuan yang setara, tetapi sering mengalami miskom, konflik internal, dan kurangnya kerjasama. Kondisi tersebut umumnya tidak disebabkan oleh perbedaan kemampuan, melainkan oleh cara hubungan antara individu dikelola di dalam organisasi. Hal inilah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam mata kuliah Human Relationship. Human Relation merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia serta pola komunikasi dan interaksi sosial dalam lingkungan kerja guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, Human Relation tidak hanya menitik beratkan pada hubungan antar individu, tetapi juga melihat bagaimana kualitas hubungan tersebut terdampak pada efektivitas kerja organisasi secara menyeluruh. Dalam praktik organisasi, hubungan antara pimpinan dan bawahan, antar rekan, lintas divisi, hingga hubungan dengan pelanggan, semuanya membutuhkan pemahaman Human Relation agar aktivitas kerja dapat berjalan secara harmonis. Melalui Human Relation kita dapat memahami yang pertama yaitu cara menyampaikan pesan dengan tepat, yang kedua strategi membangun kerjasama yang baik, dan yang terakhir pentingnya sikap saling menghormati. Jadi secara singkat, Human Relation menjadi dasar dalam menjalin hubungan kerja yang profesional. Human Relation memiliki peran penting karena tiap organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia. Walaupun teknologi terus berkembang, faktor manusia tetap menjadi penentu keberhasilan organisasi. Beberapa alasan mengapa Human Relation sangat dibutuhkan antara lain, yaitu yang pertama, menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Kesalahan kerja dan konflik sering muncul akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, menumbuhkan hubungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan semangat kerja dan kenyamanan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas organisasi. Hubungan kerja yang harmonis membuat pekerjaan lebih efisien dan terkoordinasi. Yang keempat, mendukung kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang memahami hubungan manusia cenderung lebih dipercaya oleh timnya. Yang terakhir, membantu penyelesaian konflik. Perbedaan pendapat dapat dikelola dengan cara yang lebih bijak dan konstruktif. Dalam mata kuliah Human Relation, terdapat beberapa topik utama yang akan dibahas. Antara lain yaitu yang pertama, perilaku individu dalam organisasi, yaitu membahas pengaruh sikap, emosi, dan motivasi terhadap kerja. Yang kedua, dinamika kerja kelompok, yaitu mengkaji proses terbentuknya tim dan faktor yang memengaruhi kekompakan. Yang ketiga, komunikasi organisasi, yaitu meliputi bentuk komunikasi, hambatan yang sering muncul, serta cara mengatasinya. Yang keempat, kepemimpinan, membahas peran pemimpin, serta gaya kepemimpinan dalam membangun hubungan kerja. Yang kelima, motivasi kerja, menjelaskan faktor pendorong karyawan untuk bekerja secara optimal. Yang keenam, etika dan profesionalisme kerja, itu menekankan pentingnya sikap etis dan profesional dalam berinteraksi. Luasnya cakupan ini menunjukkan bahwa Human Relation sangat relevan dalam praktik kerja sehari-hari. Mempelajari Human Relation memberikan berbagai
berbagai manfaat bagi mahasiswa. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, membantu menyampaikan pendapat secara jelas dan memahami orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan empati sosial, membuat individu lebih peka terhadap kondisi dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mengelola konflik secara efektif. Konflik dapat diminimalkan atau diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Yang keempat, memperkuat kemampuan kerja tim. Kerjasama menjadi lebih solid karena adanya hubungan yang baik. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Interaksi yang lancar membantu individu lebih yakin dalam bersikap. Yang keenam, membentuk karakter kepemimpinan. Pimpinan yang baik mampu membangun hubungan, bukan hanya memberikan instruksi. Yang ketujuh, dan terakhir, yaitu mempermudah penyesuaian diri di dunia kerja. Perbedaan latar belakang dapat dihadapi secara profesional. Manfaat-manfaat tersebut membuktikan bahwa human relation berguna tidak hanya di bangku kuliah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penerapan human relation dalam lingkungan organisasi, yaitu yang pertama, pimpinan menyampaikan arahan secara terbuka dan menghargai pendapat karyawan. Yang kedua, anggota tim saling membantu ketika menghadapi kesulitan pekerjaan. Yang ketiga, diskusi dan rapat dilakukan dengan komunikasi yang tertib dan saling menghormati. Yang keempat, pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan sikap ramah dan empati. Yang kelima, pengambilan keputusan manajemen mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh bagian organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa human relation merupakan praktik nyata yang diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. CPMK 1 menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk memimpin dan mengelola tim maupun individu agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui capaian ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep kepemimpinan, tapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata dengan memperhatikan hubungan antar manusia di dalam organisasi. CPMK 2 berfokus pada kemampuan mahasiswa untuk bekerja sama dengan orang lain dari berbagai latar belakang, budaya, dan lingkungan. Capaian ini menuntut mahasiswa memiliki sikap terbuka, menghargai perbedaan, serta mampu menjalin hubungan kerja yang harmonis dan dalam konteks organisasi yang beragam. Selanjutnya, CPMK 3 yaitu berkaitan dengan kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi kritis. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan ide, pendapat, maupun informasi dengan jelas dan etis kepada berbagai pemangku kepentingan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya penjelasan sub CPMK 1 yaitu menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep dasar human relation in organization meliputi pengertian, fungsi, dan tujuan human relation secara teoritis. Pada tahap ini, mahasiswa dibekali pemahaman konseptual dari perspektif ilmu ekonomi, akuntansi, dan manajemen melalui penugasan akademik. Sub CPMK 2 yaitu berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif lintas fungsi organisasi dan lintas level manajemen. Kemampuan ini dikembangkan melalui kegiatan presentasi, diskusi, serta kuis, sehingga mahasiswa terbiasa menyampaikan gagasan dengan jelas dan sistematis. Sub CPMK 3 yaitu menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dalam konteks usaha dan bisnis. Penerapan ini dievaluasi melalui ujian tengah semester yang mengukur sejauh mana mahasiswa mampu mengaitkan teori human relationship ini dengan praktik manajerial. Sub CPMK 4 yaitu mengarah pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menerapkan
informasi akuntansi yang diolah menggunakan teknik kuantitatif. Capaian ini diuji melalui ujian akhir semester sehingga mahasiswa mampu berpikir analitis dan mengambil keputusan secara rasional dalam konteks organisasi. Yang terakhir, subcapaian kelima yaitu menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk mengimplementasikan keterampilan komunikasi secara efektif dalam bentuk karya ilmiah. Mahasiswa dituntut menyusun artikel ilmiah dengan topik human relation yang didukung oleh argumentasi teoritis dan empiris sebagai bentuk integrasi pengetahuan dan keterampilan komunikasi akademik. Selanjutnya ada bahan kajian dan materi pembelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran yaitu pengertian dan perkembangan human relation. Yang kedua, ruang lingkup human relation. Yang ketiga, faktor manusia dalam human relation. Yang keempat, manusia dalam dinamika kelompok. Yang kelima, masalah manusia dan pemecahannya. Yang keenam, motif dan motivasi. Yang ketujuh, human relation sebagai kegiatan komunikasi. Yang kedelapan, counseling sebagai teknik human relation. Dan yang kesembilan, diskusi kelompok. Yang ke-10, kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu etika dalam human relation. Video ini menyajikan analisis keterbukaan komunikasi di PT Spindo Surabaya. Secara kualitatif selama 8 minggu dengan 2 narasumber, karyawan dan kepala bagian. Keterbukaan komunikasi didefinisikan sebagai akhir informasi dua arah, upward dan downward, yang membangun kepercayaan serta keamanan psikologis dalam hubungan atasan atau bawahan. Di PT Spindo, praktik ini memperkuat lingkungan kerja non-fisik, mengurangi produksi, dan mendorong inovasi organisasi. PT Spindo menerapkan keterbukaan komunikasi melalui mekanisme konkret. Subjek IN1 mengalami briefing prosedur operasional standar atau SOP yang inklusif, diskusi operasional yang mempercepat penyelesaian masalah mesin, serta menolong bagi karyawan junior tanpa hambatan hierarkis. Subjek IN2 memberikan ruang bagi masukan bawahan yang menjadi solusi efektif, memfasilitasi diskusi adil, serta melakukan refleksi pasca miskomunikasi melalui pertemuan klarifikasi. Strategi yang diterapkan mencakup penyampaian kritik secara sopan pada momen tepat serta pemanfaatan komunikasi informal selama istirahat untuk menggali ide baru. Hambatan seperti keraguan psikologis diantara melalui kepemimpinan yang responsif dan mendengarkan secara aktif. Contoh nyatanya adalah adaptasi, instruksi kerja mendadak, berjalan lancar berkat keterbukaan sehingga mengurangi waktu henti produksi. Secara keseluruhan, keterbukaan komunikasi di PT Spindo membentuk tim yang kohesif, meminimalkan konflik dan meningkatkan motivasi karyawan, sebagaimana dikonfirmasi oleh kedua narasumber sebagai fondasi budaya organisasi yang adaptif. Rekomendasi meliputi pelatihan mendengarkan aktif, penguatan forum informal, dan perjuangan sistem feedback. Organisasi lain disarankan mengadopsi model ini guna mengoptimalkan kepuasan kerja. Terima kasih atas perhatiannya.